Nah, pertanyaannya sekarang, Dok, mengapa orang yang sudah sebegitu bugarnya, sebegitu sehatnya, berotot, kita tahu Om Deddy Corbuzier kayak begitu, tapi terkena juga yang namanya cytokine storm atau badai sitokin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sahabat sekalian pembicaraan tentang badai sitokin ya, atau cytokine storm. Nah, kalau sahabat sekalian lihat podcastnya Om Deddy Corbuzier dengan teman sejawat saya Dr. Gunawan ya, wow, saya juga menyaksikan, luar biasa itu podcast itu. Bisa mengedukasi banyak pihak ya, tidak hanya pada konten penyakit tapi juga konten sebagai sesama yang satu adalah penderita, yang satu adalah pemberi layanan. Memang harus interaksinya itu lahir batin begitu. Itu yang saya tangkap dari podcastnya beliau berdua. Nah, pertanyaannya sekarang, Dok, mengapa orang yang sudah sebegitu bugarnya, sebegitu sehatnya, berotot, kita tahu Om Deddy Corbuzier kayak begitu, tapi terkena juga yang namanya cytokine storm atau badai sitokin? Nah, jawabannya kira-kira begini. Banyak hal yang tidak bisa kita prediksi dari reaksi tubuh terhadap rangsang yang masuk atau serangan yang masuk. Saya kalau mau kasih contoh begini, namanya hipersensitivitas kalau dalam reaksi-reaksi biasa. Ada seorang yang tidak terprediksi terkena ulat, yang satu biasa-biasa tapi yang satu menjadi benjol-benjol kulitnya, bahkan yang satu bisa seluruh tubuh sampai membenjol ya, dengan warna yang memerah gitu. Ini adalah hal yang tidak bisa diprediksi, dan bahkan tidak ada hubungannya seseorang itu tampak bugar sudah menjaga sedemikian rupa kesehatannya apa enggak. Orang yang ya tampaknya katakanlah enggak pernah olahraga, atau ya dia mungkin pola hidupnya juga enggak teratur gitu, sering begadang, bahkan mungkin sebagian mereka ada kebiasaan enggak bagus merokok dan seterusnya, tapi kayak aman-aman saja. Rupanya ketika virus itu menyerang memang tidak ada reaksi di dalam tubuh. Nah, ini kan kita nggak bisa memprediksi. Sementara orang yang tampak sehat seperti Om Deddy Corbuzier itu ya, berotot seperti itu, tapi ternyata kena virus, wow, reaksinya seperti itu. Nah, disinilah ya kalau disebut dalam tanda petik pengecualian yang di luar prediksi kita. Hampir semua reaksi-reaksi alergi misalnya, mungkin sahabat sekalian pernah tahu-tahu makan udang gitu ya, kemudian gatal-gatal tubuh. Ini kan tidak ada hubungannya dengan seseorang itu berpola hidup seperti apa. Ini adalah konstitusi genetis di dalam tubuh. Makanya benar-benar karena badai sitokin ini bisa terjadi pada siapa saja, maka yang betul adalah kita menjaga diri supaya tidak terkena. Kemudian bagaimana kalau sudah terkena? Nah, ini permasalahan yang berikutnya. Di podcast tersebut sejawat saya Dr. Gunawan luar biasa, beliau menganut cara penanganan yang agresif, yang antisipatif. Jadi sebetulnya badai sitokin itu bisa diprediksi. Seseorang dalam hari pertama, hari kedua itu bisa dilihat perangai reaksi tubuhnya. Biasanya dari pemeriksaan namanya D-dimer. Kalau itu naik terus, apalagi kemudian bisa dilakukan ronsen, misalnya paru-paru, terjadi inflamasi di situ. Itu bisa diprediksi orang ini akan fatal. Makanya seperti Om Deddy diprediksi kalau 3 hari
atau hari ketiga itu tidak teratasi badai sitokinnya, bisa out itu. Nah, maka kalau sudah ada tanda-tanda, yakni dari pemeriksaan darah atau ronsen, harus segera ya kalau bahasa awamnya dihantam gitu dengan obat yang berbagai macam, pakai vitamin D dosis tinggi, pakai mungkin kalsium, pakai antivirus, pakai antiinflamasi, kortikosteroid, dan semuanya harus dihajar. Karena apa? Karena mengatasi badai sitokin itu tidak hanya satu jalur. Ya, dari jalur ini mungkin nggak teratasi, dari jalur yang satunya. Jadi semacam jalan yang berkelok-kelok itu di-cut di sini, cut, supaya tidak bablas. Karena kalau bablas terjadi yang namanya disseminated intravascular coagulation, DIC, collapse sudah. Collapse. Wassalam. Ya, jadi demikian sahabat sekalian. Ya, pandemi belum berlalu, kita semua harus waspada. Mudah-mudahan makin kencang kita dengan prokes kita dan dengan upaya menjaga kebugaran. Tapi jangan kemudian mengatakan, oh berarti percuma dong olahraga. No. Tetap konstitusi seperti Om Deddy itu mempercepat juga pemulihan. Kalau kita rangsang atau kita bantu sedikit dengan pengobatan, responnya bagus dan ternyata juga selamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.